Assalamualaikum. Ayo, disiapkan doa terlebih dahulu. Siap. Kita mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Oke, sudah sarapan semua ya? Sudah. Oke, sebelumnya kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian dulu terlebih dahulu ya. Coba nanti kalau ada namanya yang Ibu panggil, boleh kalian jawabnya kata sifat baik yang ada di dalam diri kalian. Contohnya seperti misalnya Melisa, penyayang Bu. Misalnya Sundari, baik hati Bu. Bisa? Oke. Adelia. Iya, langsung dijawab. Adelia, baik hati Bu. Itu ya. Diulangin lagi ya. Alvito, penyabar. Oke. Aditya Iskandar. Wih, baik hati. Terus ada Arman. Penolong. Adif. Baik hati. Oke. Terus Dava. Penolong. Bilkis. Baik hati. Terus Claudia. Penyayang. Eka. Penyabar. Najwa. Penyayang. Terina. Penyabar. Zahratun Zulika. Penyabar. Oke, alhamdulillah. Ya, kelas ini alhamdulillah siswa-siswanya pada penyabar semua. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai materi pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mereview kembali ya, mereview kembali materi kita yang sudah lampau atau yang sudah lewat. Coba minggu lalu kita membahas tentang materi apa sih? Bukan. Materi apa? Bukan. Apa? Bukan. Apa? Al-Quran berinspirasi. Benar nggak? Ya, tentang Al-Quran berinspirasi yaitu semangat mencari ilmu yang mana terdapat pada dalil Quran surat Al-Mujadilah sama Az-Zumar. Masih ingat? Iya, oke. Nah, sekarang kita akan pindah materi yaitu ke bab 2. Tentang apa bab 2? Tentang mawas diri, tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Coba sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian. Meyakini hari akhir. Coba meyakini hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa sih? Yang kelima. Benar nggak rukun iman yang kelima? Benar nggak? Benar.
Oke. Nah, di sini ibu akan beri ice breaking terlebih dahulu deh. Kayaknya kalian ini ya, biar kalian ingat. Sabar. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu akan beri kalian ice breaking biar kalian lebih paham untuk materi selanjutnya. Miliki kulit berikutnya, ya. Kalau sampai ke bagian dalam, juga. Nih, bisa kalian lihat ya. Kalau kalian tahu boleh kalian jawab. Kok nggak hilang? Aduh, gagal ini, Nat. Gagal, Nat. Enggak, diedit aja ya. Apa itu? Kok nggak mau dianya? Kan nggak sesuai kan? Tadi di awal udah bagus belum? Udah. Diedit aja. Terus yang tadi sebutin nama itu kan diedit juga ya. Langsung ke akhir. Gak mau ya. Ini coba dikembalin aja. Tuh nggak masuk. Ini udah itu. Harusnya Aduh, jatuh. Oh, ngelak dia, Nat. No. Langsung masuk ke kuis ya. Iya. Ah? Ih, nggak mau lagi nih. Enggak, nanti ada lagi pertanyaan pemantik setelah ini ya. Ini kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, kumat lagi ininya. Ngelak dia. Ih. Ngelak, Nat. Tuh kembali lagi. Ada pegerangan. Ngelak dia. Apa gue kembaliin dulu ya semua ya? Close aja. Ada lagi. Ah. Udah coba.
Kalau dia nggak tahu bekalnya. Kita ada futsal. Oke, bisa di. Nah, silakan dijawab. Oke. Lanjut nomor 2. Siapa yang akan menimbulkan pada hari kiamat, yaitu malaikat Israfil. Lanjut. Apa jawabannya? Oke. Banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Lanjut. Kitab suci Al-Quran. Bisa dilanjut lagi? Mudah-mudah kan? Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Di padang mahsyar. Apa? Iya, fitnah dan peperangan. Oke, kuisnya selesai. Oke, nah setelah tadi aduh. Nah, lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan pemantik untuk kalian. Coba Ibu mau tanya sih. Tadi kan kita sudah melakukan ice breaking, yaitu dengan tebak cepat kuis tentang materi meyakini hari akhir. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya nih. Ada yang tahu nggak apa sih yang kalian ketahui tentang hari akhir? Iya? Iya, bagus jawabannya. Lanjut. Ada lagi nih. Mengapa sih kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, apa jawabannya? Kita harus beriman kepada hari akhir karena hal itu merupakan iman yang wajib pada setiap muslim. Beriman kepada hari akhir kita akan menyadari bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan dari Allah. Iya, benar. Sekarang kita harus berbuat baik, menjauhi maksiat dan berjalan bertanggung jawab. Oke. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Nah, ada berapa sih macam-macam hari kiamat yang kita ketahui? Iya.
Iya, jadi macam-macam hari kiamat itu ada dua, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, sudah paham semuanya dari sini ya. Nah, maka dari itu kalian harus ingat dengan mempelajari hari akhir bukan hanya menambah ilmu saja. Kenapa? Tetapi juga membekali kita dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas berlipat ganda. Bener nggak? Iya. Dan setiap perbuatan buruk itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Boleh kita rubah menjadi 4 kelompok, tapi sebelumnya Ibu tampilkan video dulu ya. Bisa kalian amati, aduh. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Laptopnya, Masya Allah. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Ini semua tahu.
Next ya. Langsung di next. Astagfirullahalazim. Kenapa ya? Bisa di-cut-cut kan laptopnya? Kenapa laptopnya dipakai kayak gini malah ngelak coba? Benar-benar, benar-benar. Nah, di sini pemahaman bermaknanya hari akhir, proses di mana seluruh alam semesta akan hancur dan berakhir. Ya Allah. Kenapa sih laptop gue ini nahan? Giliran lu kemarin lancar coba. Iya enggak sih? Mau nangis gue. Dengan penampilan PPT ini. Tadi udah keambil kan videonya, walaupun sedikit. Ada aja sih, untung aja. Hal-hal tak terduga. Iya, untung aja bisa di-cut-cut kan, nggak kayak lo orang kan. Iya. Ya Allah, nah. Kalau kayak gitu udah dari awal. Berkali-kali. Coba. Capek gue bener aja. Loh, kok? Oke. Woi, HP lu nih. Nah, di sini ada pemahaman bermakna tentang hari akhir. Lanjut ya, Nat. Yaitu proses di mana seluruh alam semesta akan hancur dan berakhir, semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur untuk menghadapi hari pembalasan, proses perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidup, tempat abadi yang menjadi balasan bagi manusia berdasarkan amal mereka. Nah, di sini ada tujuannya nih. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda datangnya kiamat. Dan yang terakhir, meyakini akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ada gunung meletus. Kalau gunung meletus itu disebutnya kiamat apa sih? Kiamat sugro. Terus ada gambarannya lagi, itu jalanan rusak. Kiamat sugro. Kalau ada lagi tuh munculnya dajjal. Iya, kiamat kubro. Dan ada lagi terbelahnya bumi.
kubro. Bisa ya membedakannya antara kiamat sugro dan kiamat kubro ya? Iya, itu contohnya. Kalau kiamat kecil atau kiamat sugro seperti itu contohnya. Tapi kalau kiamat kubro, nah alam semesta ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau sudah ditiupkan terompet sangkakalanya. Nah, di sini ada materi beriman kepada hari akhir. Nah, pengertiannya bisa kita lihat ya, pengertian hari akhir yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, di mana alam semesta akan hancur dan seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada firman-Nya, yaitu terdapat pada Quran surat apa ini nggak dijelas. Yang berbunyi wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Dan selanjutnya ada macam-macam hari akhir. Nah, ada macam-macam hari akhir, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Di sini ada kiamat sugro, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya kiamat sugro yaitu matinya seseorang karena gempa bumi, banjir, dan bencana alam dan sebagainya. Lalu kalau kiamat kubro seperti apa? Yaitu kalau kiamat kubro hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, bukan contohnya nih, ini tapi tanda-tandanya. Tanda-tanda adanya hari kiamat yaitu kekacauan, kejahatan, maksiat merajalela, terus orang beriman semakin sedikit keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, terus Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya. Biasanya kalau matahari terbitnya dari sebelah mana sih? Timur ya. Berarti kalau matahari terbit dari sebelah barat itu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oke, nah alam yang berhubungan dengan hari akhir dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, terus ada yaumul mizan atau yaumul hisab, dan surga dan neraka. Lanjut lagi ada alam barzah. Apa sih pengertian alam barzah? Nah, alam barzah di sini menurut bahasa artinya pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah, barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Ya, lanjut lagi ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali manusia dari alam kubur atau setelah kematian lalu dibangkitkan kembali sama Allah. Itu nanti akan dikumpulkan di yaumul ba'ats. Nah, lanjut ada yaumul mahsyar. Kalau yaumul mahsyar apa? Tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan apanya? Semua amal perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yaumul hisab atau yaumul mizan. Kalau yaumul hisab artinya perhitungan, kalau yaumul mizan artinya penimbangan atau pertimbangan. Jadi yaumul hisab atau yaumul mizan adalah hari perhitungan dan penimbangan. Pertama ditimbang dulu nih, setelah ditimbang baru bakal dihisab. Lanjut ada surga dan neraka. Kalian tahu ya surga dan neraka? Iya, surga itu tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh, sedangkan neraka merupakan suatu tempat yang tidak menyenangkan dan menakutkan. Ya, nah dilanjut lagi ada fungsi beriman kepada hari akhir. Fungsinya apa sih fungsinya? Senang dan selalu bersemangat dan beramal soleh. Terus yang kedua selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Lanjut lagi. Nah, di sini ada situasi masalah ya atau studi kasus yang harus kalian kerjakan. Nanti
secara kelompok. Nah, di sini ada situasi masalah yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini nanti akan Ibu bagi kelompok kalian dan kalian akan kerjakan. Setelah itu kita presentasi maju ke depan ya, maju ke depan per kelompok ya. Nanti bisa kalian presentasikan. Setelah itu baru dikumpulkan dan nanti akan mendapatkan nilai dari Ibu. Oke, bisa dibagi kelompoknya dari sekarang. Oke, sudah ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian situasi masalah per kelompok ya. Nanti jawabannya bisa kalian tulis di sini ya. Oke, Ibu bagikan ini kelompok 1 dan ini kelompok kedua. Dan ini kelompok ketiga. Tolong, Nak. Kelompok 4. Oke. Oke, coba bisa kalian lihat dulu nih. Ada balasan amal baik, balasan amal buruk ya. Bisa kalian lihat dulu sebelum kalian mengerjakan. Di sini ada balasan amal baik, balasan amal buruk. Nah, berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan, beramal soleh karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Dan adapun balasan amal buruknya bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercelah, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang amat keras. Nah, lalu di sini ada kesimpulannya, tapi belum Ibu simpulkan ya. Nanti Ibu simpulkan setelah kalian menyelesaikan studi kasusnya. Oke, bisa dikerjakan studi kasusnya dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyain. Ada yang kesulitan? Oke, sudah ya. Ya, perwakilan. Cepetin. Ya, perwakilan dari kelompok mana yang sudah? Ayo, kelompok 4. Boleh maju? Semua boleh. Iya. Nih, Bilkis. Tolong kelompok yang lain perhatikan temannya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilkis. Nama saya Claudia. Nama saya Dafa. Nama saya Adif. Saya Velia. Saya Fitri Aisyah. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya, bagaimana Doni bisa menyadari bahwa tindakan buruknya akan memiliki konsekuensi di hari akhir dan memilih untuk bergaul dengan teman-teman yang lebih baik? Jawaban dari kami adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Salah satunya berada di Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang kedua, mengingat keadilan Allah di hari pembalasan.
seperti yang ada di Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-6. Yang ketiga, menyadari pentingnya memilih teman baik. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak yang wangi dan pandai besi. Yang keempat, langkah nyata yang bisa dilakukan Doni. Yang pertama itu bertobat dengan sungguh-sungguh, menjauhi lingkungan yang buruk, mengisi waktu dengan kegiatan positif, mengingat kematian dan hari akhir, dan menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Kesimpulannya, Doni harus sadar bahwa perilaku buruk bukan hanya berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat. Setiap amal akan dihisap, akan dibalas dengan adil oleh Allah. Dengan iman yang kuat dan lingkungan yang baik, Doni bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Oke. Untuk para audiens, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Bisa di Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut, kelompok mana? Oke. Nanti bacanya gantian sama kawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah kedondong, wahai generasi lebahan, perhatian kita dong. Iya. Jawabannya iya dong. Kami dari kelompok 2 memiliki permasalahan, yaitu seorang siswa bernama Risa sedang mengikuti pelajaran PAI di kelasnya. Pada saat itu, ia sedang membahas materi hari akhir, lalu dia bertanya kepada guru, mengapa sih kita harus percaya pada hari akhir, padahal kita belum pernah melihatnya dan belum pernah ada yang mengalaminya. Ya. Oke, di sini aku bakalan jelasin apa tadi pertanyaan siswanya. Perhatian baik-baik ya. Yang pertama, karena Allah dan Rasulnya telah memberitakannya, iman kepada hari akhir juga termasuk rukun iman yang keenam. Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Maka daripada itu kita wajib untuk mempercayainya. Bukti logis kehidupan dunia pasti ada akhirnya. Coba deh kita pikirkan, semua yang hidup dunia pasti akan mati. Alam semesta ini juga pasti memiliki awal dan pasti punya akhirnya dong. Maka apakah orang-orang yang berbuat baik sama dengan orang-orang yang berbuat jahat? Tidaklah sama. Yang ketiga, agar kita hidup dengan tanggung jawab. Jika manusia tidak percaya pada hari akhir, maka ia merasa bebas melakukan apa saja, bahkan berbuat jahat tanpa takut balasannya. Tapi dengan iman kepada hari akhir, kita sadar bahwa semua amal akan dihisab dan dihitung. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah. Kita terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Kesimpulannya, kita harus percaya pada hari akhir karena Allah dan Rasul telah menegaskannya. Dunia pasti berakhir dan keadilan menuntut adanya pembalasan. Iman kepada hari akhir membuat hidup lebih bermakna dan bertanggung jawab. Percaya pada yang gaib adalah tanda kematian sejati. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok selanjutnya. Permasalahan yang keberapa ini? Ketiga. Yang ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai studi kasus dengan permasalahan Siti sering meremehkan ibadah seperti sholat dan puasa dengan alasan bahwa banyak orang lain yang lebih baik dari dirinya. Ia merasa bahwa amal ibadahnya tidak ada artinya. Pertanyaannya, bagaimana Siti bisa mengubah kebiasaannya dan menyadari bahwa setiap tindakan akan ada penanggung-jawabannya di hari akhir. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafa Uzani. Nama saya Tiran Sawana. Nama saya Raditya Fahri. Nama saya Aditya Skandar. Nama saya Muhammad Arman Setiawan. Nama saya Gita Aulia. Nama saya Sherul Mutiara. Oke, jawabannya adalah menyadari bahwa Allah menilai keikhlasan bukan perbandingan, yaitu Allah tidak membandingkan amal seorang dengan orang lain, tetapi menilai ketulusan hati dan usaha setiap hambanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat At-Taubah ayat 120. Artinya, sekecil apapun ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, tetap bernilai besar di sisi Allah. Kedua, menanamkan keyakinan bahwa semua amal akan dihisab, yaitu setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya, baik kecil maupun besar. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada amal yang sia-sia, bahkan sekecil apapun. Tiga, mengubah pola pikir. Ibadah adalah bentuk cinta kepada Allah. Siti perlu memahami bahwa salat dan puasa bukan beban, melainkan cara mendekat diri kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya lebih baik ibadah sedikit tetapi istiqomah daripada banyak namun sekali. Langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan Siti. 1. Memperbanyak mengingat kematian dan hari akhir agar muncul kesadaran bahwa hidup di dunia sementara. Mulai dari ibadah yang kecil tetapi rutin, seperti sholat tepat waktu dan zikir harian. 3. Berkumpulnya dengan orang soleh agar bersemangat beribadah meningkat. 4. Berdoa memohon hidayah dan kekuatan iman. 5 ya. Hikmah yang dapat diambil. Iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual, menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan, mendorong kita untuk tidak putus asa karena Allah Maha Pengampun dan Maha Adil. Kesimpulan, Siti bisa mengubah kebiasaannya dengan menyadari bahwa ibadah adalah bukti cinta dan tanggung jawab kepada Allah. Setiap amal, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan di hari akhir. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan ibadah, karena Allah melihat usaha, bukan perbandingan. Dan kepada Dan kepada Allah lah tempat kembali surga urusan. Dia orangnya loh. Yang mana? Ibu. Bu, sabar Bu. Dan kepada Allah lah tempat kembali segala urusan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Sekian presentasi mengenai permasalahan 3 dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo lanjut kelompok selanjutnya.
Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mendiskusikan tentang hasil diskusi kami. Permasalahannya, seorang siswa bernama Ani sedang mengikuti pelajaran PAI di kelasnya. Pada saat itu sedang membahas materi hari akhir. Lalu Ani bertanya kepada guru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda hari kiamat? Apakah tanda-tanda tersebut sudah muncul di zaman akhir? Sebelum kami menjawab, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Mia Andini. Saya Cika. Saya Dilia. Saya Ahmad Kifari. Saya Tebagu Cadante. Saya Alvito Triatmaja. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Tanda-tanda kiamat kecil, yaitu tanda-tanda yang muncul sebelum kiamat besar dan sebagian sudah terjadi atau sedang terjadi sekarang. Beberapa ini diantaranya. 1. Banyaknya perbuatan maksiat dan dosa. 2. Berkurangnya amanah dan kejujuran. 3. Ilmu agama diangkat, banyak ulama wafat. 4. Banyaknya pembunuhan tanpa sebab yang jelas. 5. Manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. 6. Waktu terasa cepat berlalu. 7. Banyak fitnah dan berita bohong tersebar luas. Banyak tanda-tanda kecil ini sudah tampak di zaman kita, seperti kemajuan teknologi. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Alhamdulillah jawabannya cukup memuaskan semua ya, dan mudah-mudahan kalian paham dengan materi kita pada kali ini. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan kalian asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Yaitu penilaian secara individu. Ya, tadi kan secara berkelompok. Sekarang Ibu akan mengambil nilai kalian secara individu dengan kuis interaktif atau Wayground. Ya, nanti akan Ibu share dan kalian bisa mengerjakannya pakai handphone kalian masing-masing. Bisa disiapkan handphonenya ya. Boleh dibagikan? Ibu sudah kirim, boleh dibagikan ke grupnya ya. Sudah dibagikan, Serina? Sudah. Langsung klik linknya itu aja ya. Kalau sudah langsung masukin namanya. Ada kodenya enggak? Ada, nih kodenya. 208731. Ya. Kalau sudah tulis nama ya. Nah, Terina sudah masuk, Velia sudah masuk.
Oke, Ibu mulai. Oke. Passwordnya 208731. Enggak, jangan dong. Ayo, sudah? Hah? Kenapa? Iya, Bu. Mana WA-nya kamu? WA-nya mana? Ini. Aduh, ibu. Kenapa sayang? Ya nggak apa-apa. Itu ledakan, permainan. Gak apa-apa, pencet-pencet aja. Serangan lawanan. Pilih kamu di antara ini. Mau serang mana? Alvito namanya. HP-nya udah difotoin video. Itu siapa yang udah naik tuh? Udah jauh. Pencet-pencet aja. Nggak apa-apa, pencet-pencet aja. Duduk-duduk. Kameranya menutupi. Siapa Bu? Terina yang udah tingkat pertama tuh. Kau nggak mau ya? Hah? Iya, kalau disuruh goyang, goyangin. Pilih salah satu. Hah? Oh, ya ini. Suruh jawab itu. Kenapa nggak mau ya? Pilih salah satu senjata. Ayo Serina dijawab. Iya, salin buka di Google.
Tuh. Keluarin aja. Udah beres. Pilih salah satu. Udah. Ada masalah batas waktu, coba lagi. Padahal nggak ibu waktuin loh. Apa? Oh, yang ini sih saya. Mainkan mini game. Mainkan mini game. Udah tah? Udah selesai? Udah. Oke ya, sudah selesai ya. Ibu akhiri, mungkin sudah selesai nih. Oke, sudah selesai. Boleh duduknya. Kalau sudah selesai, boleh duduknya seperti kembali semula seperti semula. Iya, kembali seperti semula. Hah? Oh, pulang. Oke, sudah ya. Sisi akhir nih. Dah, perhatikan HP-nya tolong ditaruh lagi ke dalam tas. Nanti kalau sudah selesai boleh dimainkan kembali. Ini udah sesi terakhir. Oke. Nah, di sini ada refleksi dirinya. Nih, coba Ibu mau tanya sama kalian. Bagaimana cara saya memperkuat iman kepada hari akhir? Bagaimana? Perbanyak ibadah itu meliputi apa? Meliputi sholat, puasa, mengaji, sedekah, ya. Terus apa lagi? Berzikir. Nah, itu namanya ibadah. Kalau senyum termasuk ibadah enggak? Ibadah, ya. Jadi kalau sama orang, sama tetangga, sama di masyarakat jangan sombong, ya. Jangan lagi jalan papasan monyong aja bibirnya, ya. Jangan. Kalau lagi bertemu papasan di jalan, di masyarakat ataupun di sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah, itu senyum, karena senyum itu termasuk salah satu dari ibadah. Oke, terus apakah saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Sudah belum? Belum. Kenapa belumnya? Oh gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang. Yuk mari kita mempersiapkan diri untuk mencari bekal kita di akhirat ya. Dengan apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena ibadah kitalah nanti yang akan menjadi amal baik kita di dalam akhirat ya, di akhirat nanti ya. Nanti amal ibadah kita itu bakal dipertimbangkan atau bakal dihisap, apalagi sholat ya, amalan yang paling pertama akan dihisap sama Allah. Nah, di sini ada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan mendorong seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lalu
meningkatkan kualitas ibadah dan menjaga amal perbuatan agar senantiasa sesuai dengan tuntunan agama. Yang ketiga, dengan meyakini adanya hisab atau perhitungan amal di hari akhir, seseorang akan lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kesadaran bahwa segala amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasan di akhirat, mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk, seperti membantu orang lain dan menjaga lingkungannya. Jadi berbuat baiklah walaupun itu sekecil apapun, ya, berbuat baik atau berperilaku baik atau misalnya dengan membantu orang lain atau dengan misalnya memungut sampah. Termasuk enggak perbuatan baik memungut sampah? Termasuk. Oke, itu saja. Sepertinya kalian sudah mulai jenuh ya, guys. Kita akan briefing di penutup pembelajaran. Setelah ini nanti kita selesai pembelajaran kita pada hari ini, tapi Ibu akan memberikan kalian briefing terlebih dahulu. Yuk kita briefing, ice breaking. Ayo bangun. Nah, di sini Ibu akan berikan ice breaking kalian. Kalian boleh mengangkat tangannya satu. Kalau kata Ibu satu, berarti kalian tulis satu. Kalau Ibu bilang dua, berarti kalian tulis dua. Kalau tiga, kalian bisa tulis tiga. Bisa kita coba? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, sekarang kita menulis angkanya dengan anggota tubuh kalian, yaitu dengan kepala kalian. Gimana caranya? Gimana caranya kalian menulis angka dengan kepala kalian? Ya, 1, 2, 3, 4. Gimana 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu tadi ya. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari materi hari kiamat atau hari akhir, kita akan terus bersemangat melaksanakan ibadahnya, ya, terus melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong sholatnya. Oke, Ibu cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.